hari ini? Udah, buka aplikasinya. Kok nggak buka-buka sih? Oh iya, di TV kan ada. Ya, TV yuk. Ada? Iya. Hangatnya sinar mentari menyambut kami setiap pagi. Memberi semangat, menemani gerak langkah memulai hari. Ada berjuta rasa yang tersimpan di luar bangku sekolah. Ada beribu rindu yang terpendam selama belajar di rumah. Rindu kepada guru dan sahabat, rindu aroma pustaka, rindu riuhnya tawa di muka kelas. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita menjadi lebih peduli. Betapa pentingnya gaya hidup sehat dan pola hidup bersih. Kami tahu virus corona masih melanda. Seperti asa semua orang, kami pun berharap wabah ini segera mereda. Namun, kami hanya bisa bersabar dan menunggu. Hingga saatnya tiba untuk kembali ke sekolah dengan suasana dan semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 7 semester genap, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Ada yang akan kita pelajari yaitu 3.3 dan 4.3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kegiatan produksi dengan baik, menjelaskan kegiatan distribusi dengan baik, dan menjelaskan kegiatan konsumsi dengan baik. Adapun manfaat dari materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kalian akan dapat mengetahui kegiatan ekonomi yang berlangsung pada suatu perekonomian. Selanjutnya, mari kita amati gambar di samping ini. Kegiatan apakah yang dilakukan pada ketiga gambar tersebut? Dan apakah ada perbedaan di gambar tersebut? Ya, gambar di atas sebenarnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut antara lain nilai guna bentuk,
nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility. Artinya, suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Misalnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih apabila telah diolah menjadi tahu atau tempe. Sedangkan yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Artinya, nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya apabila telah dipindahkan ke toko bangunan. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility. Artinya, nilai guna suatu barang akan berguna jika barang tersebut digunakan pada saat waktu yang tepat atau pada saat kita butuhkan. Misalnya, payung akan berguna atau akan bermanfaat apabila digunakan pada saat hujan atau pada saat panas. Dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Artinya, nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikan. Misalnya, sepatu yang berada di toko akan lebih bermanfaat atau memiliki nilai guna apabila telah dibeli oleh seseorang. Selanjutnya, dalam proses produksi juga memerlukan faktor-faktor produksi. Adapun faktor produksi tersebut antara lain faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, faktor produksi alam. Artinya, segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Contohnya adalah tanah, hutan, barang tambang, dan air. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang digunakan kemampuannya untuk melakukan proses produksi. Tenaga kerja tersebut antara lain 1. Tenaga kerja terdidik, 2. Tenaga kerja terlatih, dan 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya guru, dokter, dan insinyur. Sedangkan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang menempuh pelatihan, misalnya montir, kemudian sopir, dan penjahit. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya, tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan formal maupun pelatihan, misalnya kuli bangunan atau tukang angkut sampah. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor produksi modal. Kalian pasti sering mendengar kata modal, bukan? Iya, modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa mesin, gedung, dan bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi yang di atas tadi. Jadi, di antara ketiga faktor produksi di atas, harus ada yang mengatur agar proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Adapun tujuan distribusi antara lain yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi tersebut, maka dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah distribusi langsung. Artinya, distribusi barang dan jasa tanpa perantara. Contohnya, pedagang sate menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi semi langsung. Artinya, distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya kepada penyalur khusus. Selanjutnya yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Artinya, sistem produksi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Selanjutnya, kegiatan ekonomi terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, maupun menghabiskan barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus.
Barang yang digunakan secara berangsur-angsur misalnya tas, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Sedangkan barang yang digunakan langsung habis misalnya makanan dan minuman. Lalu siapa saja sih yang melakukan kegiatan konsumsi? Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi negara. Kita simak satu persatu ya. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Misalnya, seorang anak membutuhkan buku pelajaran untuk sekolah, ayah membutuhkan majalah atau koran, sedangkan ibu memerlukan peralatan dapur untuk memasak. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan atau industri melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku, kebutuhan karyawan, kebutuhan lokasi pabrik, kebutuhan mesin, dan peralatan lainnya. Selain itu, perusahaan juga memerlukan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan produksinya. Dan yang ketiga adalah kegiatan ekonomi negara. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, pemerintah mengadakan pengadaan rumah bagi pegawai negeri sipil. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsumsi-konsumsi lain yang menunjang kegiatan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana publik. Buy it today. Yay! You 170. Buy now. You 180. Buy it today. You 130. Buy. 21.